Ni muka cepat. Ni muka cepat. Kamu gua muka datera. Kamu gua muka datera. Wo wetani me da moko ke bai na ke bai. Mo bu we da moko ke bai na ke bai. Pete me da moko ke bai na ke bai. Dimi me da moko ke bai na ke bai. Wo we awe me da moko ke bai na ke bai. Dari me da moko ke bai na ke bai. Wo wetani me da moko ke bai na ke bai. Pito me da moko ke bai na ke bai. Ke bai cepat. Kau kau kita bawa lagi dah kasih. Wah, kau bawa tu pasal cetera. Ni cetera, ida pun ni kecapek. Penetapan Auki TKG sebagai tokoh gereja oleh Uskup Timika. Bulan Oktober 2015 di wilayah Mapia berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain munculnya musim jangkrik yang menjadi makanan bergizi bagi masyarakat setempat, di bulan yang sama juga tokoh masyarakat Mapia, Auki TKG, ditetapkan menjadi tokoh gereja oleh Uskup Timika, Monsinyur John Philip Saklil Projo. Suasana penetapan Auki TKG sebagai tokoh gereja menjadi unik dan meriah karena selain cuaca di wilayah Mewedide kemarau berkilau, dan pada saat yang bersamaan pula warga jemaat gereja Kingmi Papua memilih ketua Sinode Papua dan terpilih kembali Pendeta Dr. Beni Kiai untuk memimpin 5 tahun berikutnya. Dua peristiwa besar di wilayah Dogiai ini sedikitnya membawa angin segar bagi perkembangan iman Kristen di wilayah jantung Taman Firdaus ini. Berawal dari rencana kunjungan Uskup Timika ke beberapa paroki di Mapia, maka paroki Modio mendadak mempersiapkan 3 acara penting. Di antaranya adalah penerimaan sakramen Krisma, peletakan batu pertama pastoran Modio, dan penetapan Auki TKG sebagai tokoh gereja. Terlihat pastor paroki Modio, Alphonse Biru Kiraprojo, sibuk memompa warga Modio, termasuk yang ada di Monemani, Timika, dan Nabire. Acara penetapan Auki TKG sebagai tokoh gereja oleh Uskup Timika menjadi perhatian penting masyarakat Mewedide. Mereka bertumpah ruah dari berbagai daerah, mulai dari daerah Nabire, Lemba Kamuu, Kabupaten Paniai dan Deyai, serta beberapa umat dari Timika, Serui, dan Jayapura. Hadir pula tokoh-tokoh pendidikan dari Mewedide, di antaranya Guru Barnabas Kedei Koto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai, Amatus Tatoru, Natalis Kotouki, Franz TKG, Cecilius TKG, Cecilius Kedei Koto, Paulus TKG, Stefanus PTG, Willem Kotouki, Niko Kedei Koto, Rosa Degei, Ibu Bupati Dogiai Yohana Yobe, Ibu Guru Alida Yobe, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dogiai, Andreas Yobe dan sekretarisnya, Bapak Yanus Kuayo. Hadir juga Direktur Majalah Selangkah, Bapak Yermias Degei, Bapak Filipus Megai, Ibu Wakil Bupati Paniai, Yosepina TKG, dan sejumlah tamu undangan. Banyak tokoh tidak hadir karena undangan tidak tiba di tangan. Ibu Wakil Bupati Paniai, Yosepina TKG, ketika menyumbangkan babi 1 ekor, mengaku terharu dan bangga
terhadap tokoh Auki TKG yang telah membawa terang sehingga daerah Mewedide ini bisa berkembang pesat hingga saat ini. Banyak intelek dan pejabat daerah bermunculan karena jasa seorang Auki TKG. Oleh sebab itu, jasa Auki TKG perlu dikenang dengan membuat tugu atau monumen masuknya agama Kristen di Modio. Dirinya juga mengaku dibesarkan oleh Andreas TKG dan bisa dialek Mapia. Ani Mapia mana pi? Iki di makoha uata. Ani pania ay makamapakaw ko. Pauda. Mga pia. Takay ka tato ko, ibo bew. Kau may na make. No kay ma, nay tay ma. Oya make. Au pitegriha. Gereja Katoliko. Bewo doko. Hado ko makita no mana yuya kena. E ko ba udah makatabayam ne ti pagwo ka ba tay pigamenti kay anime pa. Hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2015, Arca Auki TKG diarak dari rumah kediaman Bapak Auki TKG yang kini dijadikan kantor distrik Mapia Tengah. Perwakilan dari 5 warga yang ada di Modio mengantar Arca Auki ke lokasi gereja Katolik. Arca itu diserahkan kepada uskup untuk diberkati dan ditetapkan Auki sebagai tokoh gereja. Saat penyerahan, salah satu keluarga Auki, Mantri Daniel Tatogo, mengatakan, arca ini hanya nampak wajah Auki, tetapi dalam arca ini terikut pula teman-temannya yang ikut berjuang menghadirkan agama di wilayah suku Mee dan Migani. Di sana ada Wagakei Gobai dari Yero. Di sana ada Swal Kiki Songgonau bersaudara dari Migani. Gobai Poga Gobai dari Paniai, Itani Mote, dan Timada Badidari Tigi. Papa Go dari kamu, Tomaigai Dege dari Degowo, Pisa Sainawi Magai dari Piakebo, Dekegai Dege dari Putaba, Ena Gobi Gobai dari Pogiano, Tuba Sawi Tebai dari Tobai, Motei Poga Mote dari Adawo, dan Dekogi Makai dari Pisaise. Uskup menerima arca Auki dan esoknya, tanggal 18 Oktober 2015, usai ibadah, Uskup Timika secara resmi
menetapkan Auki TKG sebagai tokoh gereja. Uskup menandatangani dengan tinta emas dan umat Mewe yang hadir langsung melakukan tarian waita pertanda ucapan terima kasih. Kebanggaan atas terangkatnya eksistensi manusia Papua Proto lewat penetapan Auki TKG sebagai tokoh gereja oleh Uskup Timika. Bapak Uskup, ko ni patun ko niya pamakai, ko patun ko. Sakakiti itani sikai ego kakamaga tay bodo o kaito na kaita ako na bako hatota amawita o may makai ini ay bodo ito ini ay dekan ako naman nakamuka wesa te bahay ti tagro o may topat Bapak Uskup mapatora ma iti ka na kihawi na kung tiwati hape kung ano damo nakabakalan kena. Dan di wilayah Mafia Piai dan semua, karena dia punya suara melahirkan anak-anak yang kemana-mana. Maka itu untuk ingat itu dari gereja membuat satu arca hanya setengah badan saja, kepala saja. Muka itu Auki. Tugas kita itu bikin dia punya tangan, perut sampai kaki. Ini yang ada ini kepala saja. Kepala ini yang nanti anak-anak dari Mafia Modio kami bangun itu yang besar lagi, bukan hanya kepala. Karena dia bukan kepala pergi jemput agama, tidak. Dengan pakai badan, kaki, tangan. Jadi harus dibangun lengkap. Ini tugas kita. Jadi ini hanya supaya anak-anak itu banyak yang tidak tahu, bahkan kita tidak tahu Auki punya muka itu bagaimana. Arca ini sedikit mirip, diusahakan oleh orang yang ahli untuk buat muka itu mirip Auki. Dan orang tua-tua bilang, ya itu sudah, dia punya muka seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk pengukir yang luar biasa. Maka itu kami tetapkan dia sebagai tokoh yang harus kita tetap kenangkan dan kita belajar dari dia. Sebagai seorang perintis, dalam hidup ini apa saja kita harus rintis supaya kita bisa menjadi tokoh, supaya kita bisa ditokohkan. Maka itu nanti ke Mafia ada satu tempat untuk mengenangkan tokoh itu. Rencananya tidak tahu nanti di manakah ada tempat yang nanti umat bicara, sehingga semua orang yang datang dan pergi mereka kenal siapa itu Auki. Maka itu hari ini saya secara resmi menetapkan Auki sebagai tokoh gereja, tokoh agama. Dialah yang dengan teman-temannya. Kami juga minta maaf, kami tidak bisa sebut semua satu persatu. Bahwa kami tahu bicara Auki berarti ada banyak orang di sekitar dia. Gitu. Ada banyak orang. Jadi jangan tersinggung. Tidak, kami tidak maksud. Tapi kami tahu karena Auki pada waktu itu dia memang orang yang punya pengaruh sehingga namanya disebut. Tapi pasti ada fam-fam lain juga, ada tokoh-tokoh lain juga yang nanti kita juga doakan. Maka itu dalam sejarah tetap ada. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Bapak Auki TKG ini hanya sebagai simbol. Tapi dengan melihat arca ini, kami ingat siapa dia, sejarahnya, dengan teman-temannya, dengan semua usahanya sehingga daerah ini bisa masuk firman Allah.
Dan untuk itu kami bersyukur atas semua jasa Auki dan teman-teman. Maka itu kami mohon berkat-Mu, sehingga dengan arca ini kami melihat Tuhan hadir. Tuhan luar biasa, membuka daerah gunung dan lembah yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Membuat anak-anak yang tinggal tersembunyi di tengah hutan ini bisa sekolah kemana-mana sampai menjadi pejabat tinggi, menjadi orang yang bisa membantu Nusantara ini, khususnya di tanah Papua. Maka itu kami mohon berkat-Mu atas arca ini, semoga Engkau selalu hadir. Dan berkat atas tempat ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Auki. Monsinyur, mengapa gereja merasa bahwa Auki perlu menjadikan tokoh gereja? Jadi Auki, dengan pengalaman Auki sebagai kepala suku besar di sini dengan beberapa tokoh di daerah pedalaman, ini satu bagian dari sejarah gereja
sejarah gereja yang panjang datang di tanah Papua, khususnya gereja Katolik. Sudah dari 1800, tahun 1876, itu Pastor Lekok Darmanville mulai dengan masuk di daerah pantai Mimika. Lalu sesudah itu dia meninggal, dia tenggelam dan meninggal di daerah pantai. Lalu datanglah misionaris MSC, datang di daerah pantai Mimika, itu sekitar tahun 1926. Masuk memulai buka karya pertama di daerah Mimika, pusatnya di Kokonau, lalu juga daerah-daerah selatan. Itu, dan sesudah itu ada kontak informasi, banyak orang dari gunung turun ke pantai, banyak orang dari pantai juga naik barter tembakau, ikan dan lain-lain. Dan mereka dengar cerita ada orang-orang yang kulit putih datang membangun, mewartakan gereja Katolik. Yang luar biasa bahwa Bapak Auki sesudah 10 tahun kurang lebih sekitar 1936, Auki dia dari gunung sudah punya mimpi supaya misionaris itu bisa datang ke daerahnya. Maka itu dia undang, dia sendiri pergi bertemu, dia undang dan dia bicara dengan Pater Tillemans, dan Pater Tillemans datang buka daerah ini tahun 1936. Dan itu luar biasa. Jadi kami anggap bahwa yang luar biasa dari Bapak Auki bahwa dia sendiri mau. Itu, dia sendiri datang dan dia sendiri bertemu dan dia sendiri bawa. Dan dia mengundang Pater Tillemans untuk datang untuk buka daerah sini. Pengalaman itulah yang menjadi satu momen yang luar biasa. Sesudah itu daerah-daerah lain di Pegunungan Tengah ini berdatangan untuk bisa lebih dekat dengan firman Tuhan, kehidupan gereja, dan kami anggap bahwa sejarah itu telah membawa banyak berkat untuk masyarakat di sini. Ya, Monsinyur, setelah ditetapkan Auki sebagai tokoh gereja di wilayah Mewo, langkah-langkah apa yang mungkin perlu dilakukan ke depan supaya Auki itu benar-benar dijadikan tokoh dan bisa menjadikan tidak hanya milik orang mafia, orang bodi, tapi milik banyak orang dan banyak orang bisa datang di tempat ini. Jadi sebenarnya kami angkat Auki sebagai salah satu tokoh supaya membangun spirit, semangat, juang, karena sering kita bicara orang lain di tempat lain, tapi kita sebenarnya punya orang-orang yang luar biasa, punya semangat yang tinggi, punya perjuangan, yang punya mimpi besar ke depan untuk dia punya generasi anak cucu. Maka itu kami harap dengan tokoh Auki ini bukan hanya untuk kepentingan gereja Katolik, tetapi kepentingan semua orang, termasuk pemerintah. Karena generasi ini harus dididik dengan orang-orang yang figur-figur yang punya teladan, punya semangat, punya cerita yang luar biasa di masa lalu, sehingga bisa menjadi warisan bagi kita generasi sekarang ini. Monsinyur, apakah mungkin gereja punya keinginan untuk wilayah ini menjadikan tempat wisata rohani bekerjasama dengan mungkin pemerintah daerah ke depan? Jadi kami senang sekali bahwa sebenarnya di daerah-daerah yang terisolir seperti Mapia, ini daerah ini tidak ada yang rata ini. Saya tahu misi masuk itu memang masuk di daerah yang gunung lembah terjal-terjal di seluruh daerah Pegunungan Tengah. Di sini termasuk medan yang paling berat, apalagi kayak arah Modio di sana. Jadi selain mungkin kepentingan gereja untuk bisa membangun kehidupan iman umat, tapi juga bisa dijadikan sebagai ikon daerah atau bisa dijadikan sebagai orang yang bisa menjadi objek-objek wisata, bisa datang untuk lihat dan dengar cerita-cerita tentang masyarakat Koteka Moge, punya semangat, punya juang. Dan kita dengar orang Moge, Koteka, hanya kita lihat pejabat di mana-mana, tapi kita harus lari ke asalnya, dari siapa?
Ini dari pikiran-pikiran besar dari orang tua-tua yang ada di hutan, ada di lembah dan gunung ini. Itu yang kami harap bekerja sama dengan semua pihak, sehingga bagaimana cerita-cerita rakyat, cerita-cerita orang-orang tua-tua dulu, termasuk seperti pengalaman Bapak Auki ini, bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak sekarang ini. Monsinyur, harapan Monsinyur untuk umat di Paroki Modio, umat di Mapia, Dekanat Kamapi, termasuk Keuskupan Timika dan mungkin seluruh umat Katolik di Papua ke depan bagaimana? Saya berharap bahwa pengalaman Auki sebagai tokoh gereja, dia dalam keadaan tidak tahu, tapi dia percaya bahwa dengan hadirnya firman Tuhan akan membawa berkat banyak di daerah ini. Tugas kita generasi selanjutnya ini, ya bagaimana kita bisa menjadi tokoh. Kalau Auki tokoh agama, tokoh gereja, tantangan bagi kita generasi sekarang ini menjadi tokoh iman. Bagaimana kita sudah dengar apa yang Auki bawa, kita sudah baca sendiri, kita dengar firman, bagaimana kita bisa membangun hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena tanah Papua ini hanya bisa dibangun dengan iman, bukan dengan uang. Kalau punya iman, pasti di situ kita akan mengalami bahwa berkat itu akan banyak. Orang yang punya iman, dia akan punya peduli. Orang yang punya iman, dia akan lihat itu yang jauh bisa jadi dekat. Orang yang punya iman, dia akan kerja dengan hati. Tanah Papua tidak dibangun dengan uang. Tapi kalau dengan iman, dengan cinta, pasti uang itu akan datang mengalir. Maka itu kami harapkan daerah-daerah yang terisolir seperti di Mapia ini bisa mendapat perhatian banyak dari semua pihak. Karena di sini tempat yang penuh banyak berkat. Monsinyur, ini yang terakhir. Di wilayah barat ada Mansinam sebagai tempat yang diperingati setiap saat. Mungkin di Katolik selama ini belum ada. Bagaimana kira-kira untuk melihat ke depan, peluang ke depan untuk wilayah ini dijadikan tempat yang mungkin sama dengan isinya? Memang sejarah gereja itu berbeda. Dari gereja Protestan lebih banyak misionarisnya di arah utara dan gereja Katolik di daerah selatan. Jadi saya setuju sekali kalau Mansinam sebagai satu simbol karya penginjilan di daerah utara, kita juga perlu di daerah selatan itu ada simbol-simbol kekatolikan supaya bisa masyarakat ini membangun imannya yang lebih kuat untuk itu. Soal di mana itu saya kira nanti harus kita cari bentuk yang tepat supaya ada waktu-waktu atau ada simbol-simbol yang bisa membantu pembangunan iman jemaat sendiri. In seiner Mitte nord-südlich verlaufende Grenze zwischen dem australischen Mandatsgebiet, dem ehemaligen Kaiser Wilhelmsland und den Niederlanden aufgeteilt. Wir werden die erste Durchquerung von Küste zu Küste. Auki ialah manusia pramodern yang belum tahu apa itu Injil atau Alkitab, apalagi perkembangan dunia luar. Tetapi dari alam wilayah Mewo yang masih gelap, Auki bermimpi dan berjuang gigih menghadirkan firman Allah di daerah pedalaman Papua melalui hubungan dagang yang sudah dijalin lama dengan suku Kamoro. Dalam sejarah perkembangan bangsa Barat ke wilayah ekspansinya, kedatangan pemerintah dan misionaris Barat sering terjadi kontak senjata dengan bangsa pribumi. Namun pertemuan Auki dengan para misionaris terjalin dalam suasana damai dan saling memandang satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Dr. J.V. de Bruin dalam bukunya berjudul Het Verwenen Volk menyebut Auki sebagai orang yang bijak dan berpengalaman, juga berprestasi dan berkemampuan dengan menguasai beberapa bahasa suku-suku tetangga. Auki is either een bereidsman, waaran hij zijn praktische uitland. Hij heeft de zee, Maikaida
He Zin, He Rehandel, Dreef Tamba Teihen South de Mimi Katal. Auki berkali-kali berjanji kepada rakyatnya bahwa pada suatu saat ia akan menghadirkan firman Tuhan. Tetapi usaha-usaha awal selalu gagal dan karenanya ia dipanggil Tape Haugi. Auki baru bisa bertemu Pater Telemans pada tahun 1932 di Kamoro. Pada pertemuan awal itu, Auki diperiksa secara antropologis dan biologis oleh Dr. Biemler. Pada kesempatan itu, Auki meminta misionaris dan pemerintah Belanda datang ke wilayah pedalaman Mauwodide. Karena di daerah pedalaman masih ada banyak penduduk yang membutuhkan uluran tangan dan firman Tuhan. Pater Telemans hanya berjanji bahwa setelah 3 tahun, tepatnya 1935, Pater bersama rombongan akan merayakan Natal di Modio. Mendengar informasi itu, Auki bersama rombongannya pulang ke kampung Modio dengan sukaria. Zwischen Indonesien und Australien liegt eine Insel. Ada satu peristiwa penting yang patut dicatat bahwa Auki sebelum bertemu Pastor Telemans di Mimika, Auki bersama rombongan mendapat satu tanda besar di tengah jalan, tepatnya di kampung Mokobike. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan memberkati rombongan Auki satu persatu. Pada kesempatan itu pula, suami DB Haidoge Gobai diberi nama Auki yang mengandung arti engkau manusia hebat. Sepupunya Mebaigai diberi nama Wegekei Gobai. Kotoki Pa'a dinamai Manamei dan Noko Wopa'a dinamai Manimei. Malaikat itu juga memberikan hukum pertama dan utama bagi bangsa Papua lewat Auki TKG berupa seutas tali dari pohon gai. Gai mengandung arti berpikirlah sebelum bertindak, berhati-hatilah sebelum melakukan sesuatu. Jadikanlah pikiran dan akal budimu sebagai kapten, sebab Tuhan Allah bersemayam dalam pikiran dan suara hati setiap insan umat manusia. Dengan kekuatan ini, Auki tidak ragu-ragu ketika bertemu Pater Telemans dan juga dengan sesama kepala suku di tanah Papua. 3 tahun kemudian, tepatnya 21 Desember 1935, rombongan Pater Telemans dan tim ekspedisi Biemler berangkat dari Mimika menuju Modio. Mereka berencana merayakan Natal bersama Auki di Modio. Namun karena faktor cuaca, 25 Desember 1935 dirayakan di Tiho Kapau, sebuah gunung di atas kampung Modio. Esoknya, 26 Desember 1935, rombongan Pater Telemans tiba di Modio. Hari itu juga, Auki perintahkan 2 anak buahnya, Mine Hatawi Tatago dan Dekogi Magai, untuk pergi memanggil kepala-kepala suku dari wilayah Moni, Tigi, Paniai, dan Lembah Kamuu untuk datang bersalaman dengan Pastor Telemans di Modio. Mereka yang hadir di antaranya Zwal Kiki Songgonau dan Kigi Mosa Kigi Songgonau dari Migani, Gobai Pauga Gobai dari Paniai, Itani Mote dan Timada Badi dari Tigi, Papago dari Kamu, Tomai Gai Dege dari Degowo, Pisa Zainawi Magai dari Piakebo, Dekegai Dege dari Putapa, Ena Gobi Gobai dari Pugiano, Tubasawi Tebai dari Tobai, Motei Poga Mote dari Adawo, dan Dekogi Makai dari Pisaise. Engelbertus Primus Dege
dalam buku berjudul Tanah Papua di Garis Batas menulis, dalam 10 hari saja, kepala-kepala suku itu berkumpul di Modio dan merayakan pesta perdamaian yang dalam bahasa Mee disebut Tapa Day. Pada kesempatan itu, Pater Tillemans membuka Injil dan merayakan Misa Kudus pertama dan diakhiri dengan rapalan Mine Sawaitawi Tatago. Peristiwa ini terjadi di atas tanah Kadihopa, Kampung Modio. Diperkirakan berlangsung antara tanggal 4 sampai 10 Januari 1936. Diharapkan antara tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Januari setiap tahun dijadikan sebagai tanggal bersejarah bagi masyarakat Papua di wilayah pedalaman Papua. Sama seperti di Mansinam, Papua Barat, yang mana tanggal 5 Februari dijadikan sebagai hari masuknya agama Kristen di tanah Papua. Setelah 80 tahun, kesadaran akan pentingnya menghargai dan mengangkat sejarah besar itu muncul dari benak seorang pastor muda, pastor paroki Modio, Pater Alphonse Biru Kiraprojo. Ia mulai mengajak umat mempersiapkan berbagai hal, mengumpulkan berbagai dokumen sejarah Auki, dan pergi meminta Uskup Timiga untuk datang menetapkan Auki TKG sebagai tokoh gereja. Alasannya cuma satu, karena Auki ialah seorang manusia pramodern yang dengan kesadaran penuh pergi meminta kehadiran agama Kristen di wilayah Mewo Dide. Dengan demikian, Auki patut disejajarkan dengan tokoh-tokoh gereja yang lain di dunia. Auki ialah sosok pembawa terang bagi masyarakat Koteka. Saya sebagai pastor paroki Modio tergerak untuk memotivasi orang-orang untuk melaksanakan acara penetapan Auki TKG sebagai tokoh gereja, karena menurut saya kita perlu satu tokoh orang asli Papua yang kita angkat sehingga sejajar dengan para misionaris seperti Pater Tillemans, sehingga dengan demikian kita mempunyai kebanggaan, mempunyai teladan. Jika satu orang Papua diangkat setara dengan Pater Tillemans, dengan para misionaris, maka saya yakin bahwa sebenarnya kita bisa menunjukkan orang-orang Papua itu bisa melakukan. Tokoh-tokoh awam sudah dari awal sejarah gereja itu membantu, terlibat, bahkan membuka jalan bagi kemungkinan adanya agama di Pegunungan Tengah secara khusus. Lalu ini adalah langkah pertama mengangkat Auki sebagai tokoh gereja. Langkah kedua adalah mengembangkan paroki Modio ini sebagai tempat Katolik dengan tempat bersejarah dan berziarah bagi umat, khususnya di Mewodide, di daerah orang-orang Me, sehingga orang-orang nanti bisa berziarah ke tempat ini. Ada Gua Maria, lalu kemudian Jalan Salib, makam direnovasi, rumah juga direnovasi, sehingga dari semua tempat lalu Modio menjadi tempat yang masih bertahan dengan nuansa Katolik yang cukup kuat dan juga dengan sejarahnya yang cukup kuat. Ini menjadi modal yang kami miliki, kebanggaan dan harapan menurut saya yang harusnya menjadi harapan orang-orang Me di Mewodide. Kami mengucapkan terima kasih atas semua peran serta. Saya hanya memotivasi karena kebetulan sebagai pastor paroki, tetapi usaha-usaha sebelumnya sudah ada. Jadi sesudah dinyalakan apinya, lalu semua orang tergerak untuk bekerja sama mensukseskan acara ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mohon doa untuk rencana-rencana kami selanjutnya. Dalam sesi wawancara dengan Kepala Distrik Mapia Tengah, memuji Pastor Paroki Modio, Pastor Alphonse Biru Kiraprojo, yang telah memompa umat, mempersiapkan berbagai hal dan meminta uskup untuk menetapkan Auki sebagai tokoh gereja. DG mengaku
program pembuatan tugu telah diusulkan berkali-kali lewat musrembang tingkat kampung dan distrik, namun tidak pernah lolos di tingkat kabupaten. Apalagi kalau tidak didukung oleh masyarakat pemilik lokasi, LMA dan LSM, maka akan muncul generasi yang lupa sejarah, lupa harga diri dan identitas. Fakta sejarah di Mapia bahwa ada beberapa tempat penting yang patut dibuatkan monumen bersejarah. Di antaranya, lokasi masuknya agama Kristen Protestan di Pekunopa, Kampung Adawo bersama toko Petrus Magai. Patung Pater Swarses OFM di Kampung Timepa, patung Komeha Magai di Megai Kebo, patung Wagekai Gobai di Yerokotu, patung Dekogi Magai di Apowo, dan patung Adam dan Hawa di Eka Gimi. Jadi di Pekunopa itu ada sejarah masuknya agama Kristen Protestan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Terus di Timepa itu ada masuknya Swarses. Ada Swarses, sehingga itu juga menjadi perhatian. Jadi saya minta masyarakat yang mendengar informasi ini mohon untuk menggali data-data di Pekunopa, terus termasuk Komeha, termasuk Wakakai, tokoh-tokoh sejarah dari Apowo, Dakogi Makai, pokoknya tokoh-tokoh dari Mote itu harus kumpulkan sejarah. Alasannya cuma satu, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah masa lalu dan tentu akan berguna bagi generasi mendatang. Dengan demikian, semua pihak sudah saatnya untuk saling mendukung, bahu-membahu membangun wilayah Mawidide ini sebagai tanah yang bersejarah dan bersiarah bagi bangsa-bangsa akhir zaman. Sejarah panjang Auki TKG bersama teman-temannya merupakan bukti bahwa leluhur orang Papua sungguh sangat menghargai karya besar Tuhan bagi umat manusia. Auki TKG sekalipun tokoh yang pernah meminta kehadiran misionaris pada tahun 1932, tetapi daerah Mapia pernah dilupakan selama 20 tahun. Dari tahun 1936 sampai 1952, daerah Mapia tidak ada guru, pendeta, pastor, apalagi jalan raya. Pada saat itu, Auki TKG menjadi guru agama pertama orang Mapia. Ia menunjukkan gambar Tuhan Yesus kepada rakyatnya. Ia juga menunjukkan cermin besar pemberian Pastor Tilemans kepada rakyatnya. Setiap orang bisa melihat dirinya dan mulai menyadari bahwa ada orang lain yang memperhatikan perbuatan manusia setiap hari. Rakyat mulai bertobat dan berupaya mengikuti jalan Tuhan Yesus. Auki selaku ani upako imowi imototogo itu adat kami itu kalau orang tertua sudah bicara kita yang lain nurut, maka jalan penting, infrastruktur penting, tapi jangan lupa kebun, jangan lupa rumah, jangan lupa kebiasaan-kebiasaan hidup orang itu merupakan harga diri dan perlu perjuangkan zaman sekarang ini. Yang dimaksud itu merupakan hukum dasar, hukum pertama yang sebelum hukum modern itu ada. Nah, dengan demikian yang merupakan pikir itu adalah sebuah rumusan hukum yang perlu dilaksanakan, tidak hanya berbicara, tidak hanya berkata-kata. Nah, dengan demikian seperti tadi sudah disampaikan oleh Kabat Humas Kabupaten Dogiai, itu yang dimaksud itu adalah itu artinya kita harus memahami, mengerti apa yang telah dilakukan oleh generasi yang tua dan hari ini kita lakukan, kita kerjakan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Auki lebih banyak mengajarkan falsafah Gai atau berpikir dan mengajak keluarga-keluarga untuk saling menghargai satu sama lain. Ajarannya ditirukan oleh guru Franz TKG berikut ini.
Mukai, mukai, debai mudano mukai, mukai, pako mudano mukai, mukai. Inai sidano mukai, mukai, wedei mudano mukai, mukai. Uguo dobano mukai, mukai, buga doba mukai, keneka dobano mukai, mukai, keneka tuguno mukai, mukai. Epa dobano mukai, mukai, buga dobano mukai, mukai, soka dobano mukai, mukai, bodobano mukai. Saramo dobana mukai, mukai, soka dobana mukai, mukai, same dobana mukai, mukai, saramo dobana mukai, mukapas, sokai, ni mukapas. Sawe preme da moko muni namuni, were me da moko muni namuni, sawe buka me da moko muni namuni, poko me da moko muni namuni. Sawe toko me da moko muni namuni, sawe kodu me da moko muni namuni, kimiti me da moko muni namuni, were wogo me da moko muni namuni. Ni poco me da moko muni namuni, epe me da moko muni namuni, pune me da moko muni namuni, pute me da moko muni namuni, kopa me da moko muni namuni. Wo wetani me da moko ke bai na ke bai, mobu me da moko ke bai na ke bai, pete me da moko ke bai na ke bai. Dimi me da moko ke bai na ke bai, wowe awe me da moko ke bai na ke bai, dari me da moko ke bai na ke bai, wowe tani me da moko ke bai na ke bai, pito me da moko ke bai na ke bai. Ke bai cepat. Kau ko au ki de bawe na da ka tu pi ko. Wo ka bo to pa dem te tera. Ni teterai daku ni tetape. Aoki juga pernah ditangkap dan dipenjarakan tentara Dai Nippon Jepang pada tahun 1942. Ketika itu, Aoki bersama temannya Ikoko Nokuo pergi meminta guru di Mimiga, daerah sekitar Danau Paniai. Tigi dan Tage berkembang dengan cepat. Pesawat amfibi dengan pilot Jan Wiesel mendorong banyak guru dan kebutuhan misionaris. Aoki juga pernah dibenci beberapa kepala suku karena banyak pemuda yang nakal ditangkap dan dipenjarakan pemerintah Belanda. Perjuangan Aoki meminta pastor baru dijawab Pater Stetempol dari Ugapuga. Daerah Mapia diberikan seorang pastor bernama Eng Smith. Pastor ini selain mewartakan firman Tuhan, ia juga menjadi mantri, tukang bangunan, dan mengirim banyak anak muda ke Kokonau untuk menempuh pendidikan sekolah dasar di VVS Kokonau. Aoki dibaptis menjadi orang Katolik pada tanggal 19 Juli 1958 bersama rekan-rekannya dari Mapia oleh Vikaris Apostik dan uskup tituler Mosinopolis Irian, Monsinyur Dr. Zeferman Dimodio. Pada tahun 1962, Aoki meninggal dalam usia muda. Beliau dimakamkan di Goko Tikapau, yaitu sebuah gua yang sudah dipilih sebelumnya. Sebelum Aoki meninggal, hanya ada satu pesan yang ditinggalkan kepada anak cucunya, kepada orang Modio dan Mapia khususnya, dan orang Irian umumnya. Aoki bukan milik TKG Pa. Aoki bukan milik Tatago Pa. Aoki bukan milik orang Modio. Aoki bukan milik orang Mapia. Aoki bukan milik orang pedalaman. Aoki bukan milik orang Melanesia. Tetapi Aoki adalah milik setiap insan manusia yang mencintai dan mencari Firdaus. Aoki adalah simbol Firdaus
yang hilang, yang mencari dan menemukan Kabo Mana untuk kita.